Shalom, saya kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, di tempat licin kau taruh mereka. Apa maksudnya? Nanti saya terangkan. Saudara, banyak kesalahpahaman terjadi karena kita tidak mengerti jalan pikiran orang lain. Benar atau benar? Benar, saudara. Karena tidak mengerti jalan pikiran orang lain, banyak terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh suami istri. Sekalipun suami istri saling mengasihi, tapi kadang-kadang atau seringkali terjadi kesalahpahaman. Ya karena salah mengerti, saudara. Suami ngomong begini, istrinya nangkepnya lain. Atau istrinya ngomong begini, suaminya nangkepnya lain. Jadi salah paham. Atau salah paham karena memang cara berpikirnya laki-laki dengan wanita berbeda. Laki-laki pada satu saat hanya bisa fokus pada satu hal. Sedangkan wanita pada saat yang sama bisa fokus pada beberapa hal. Contoh, saya dengan istri sedang bercakap-cakap tentang materi A. Tiba-tiba omongan istri saya jadi berbeda, saya nggak ngerti apa maksudnya. Usut punya usut, ternyata istri saya sudah pindah ke topik B. Ya, karena bagi istri saya A dan B itu campur. Bagi saya nggak bisa campur, itu ada bedanya. Nah, seperti itu kadang-kadang salah paham. Atau orang tua dengan anak bisa salah paham. Ya, seorang bapak yang mencintai anaknya, itu kadang-kadang mengajar anaknya untuk bisa mandiri, terutama anak laki-laki, saudara. Karena anak laki-laki harus jadi kepala rumah tangga. Jadi tidak semua keinginan anak laki-lakinya dipenuhi. Tapi si anak laki-laki berpikir, oh ayah saya ini mampu nolong saya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Padahal si ayah ingin mengajar anaknya supaya mandiri. Ya. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, sekalipun orang yang saling mengasihi. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada sebuah kitab yang disukai oleh banyak sekali orang, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kitab apa itu? Mazmur. Saudara, Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Tapi ada juga Mazmur yang ditulis oleh orang lain. Salah satu penulis Mazmur adalah Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf adalah seorang pemusik. Asaf adalah pemimpin pujian dari Raja Daud. Asaf adalah penyanyi utama di bait Allah. Asaf menulis beberapa mazmur, dan di dalam salah satu mazmurnya, dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Allah, karena dia salah paham dengan Allah. Saudara, mungkin Asaf itu juga mewakili saudara dan saya, yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, sehingga kadang-kadang saudara dan saya merasa kecewa. Tuhan, kenapa? Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Mengapa? Karena kurang paham, kurang mengerti tentang Allah. Saudara, Asaf menuliskan salah satunya Mazmur pasal 73. Yang mengungkapkan kekecewaannya pada Allah. Dan Mazmur ini bisa saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Asaf menuliskan bahwa nasib orang yang takut akan Allah dengan orang fasik itu berbeda. Next. Asaf melayani Allah dengan setia sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin pujian dari Raja Daud, sebagai penyanyi utama di bait Allah. Asaf melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Ia menuliskan dalam Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, apa yang ditulis Asaf ini juga ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 18. Daud menuliskan, kepada orang yang suci Tuhan berlaku suci, kepada orang yang benar Tuhan berlaku benar. Tuhan membalas pada kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Tapi kepada orang yang bengkok hatinya, Tuhan berlaku belat-belit. Asaf percaya hal itu dan dia tuliskan hal yang sama. Hal ini juga dituliskan oleh Nabi Samuel di dalam kitab Samuel. Bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati dan bagi orang yang bersih hatinya. Tapi kemudian Asaf merasa kecewa. Sia-sia sekali, belum sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih.
dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Di dalam melayani Tuhan, Asaf menjaga hatinya tetap bersih, tetap tulus kepada Tuhan. Dan dia menjaga tangannya, perbuatannya tetap bersih. Jadi Asaf ini bersih luar dan dalam, hatinya bersih, tangannya bersih. Tapi ia hampir terpleset dan hampir tergelincir. Next. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa seperti itu? Next. Sebab ia cemburu kepada kemujuran orang fasik. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembula. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Saudara, Asaf merasa dirinya yang sudah sungguh-sungguh hati dengan Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dengan bersih hati. Dia menjaga tangannya tetap bersih, dia menjaga hidupnya kudus, bersih luar dalam. Tapi kemudian dia cemburu melihat orang-orang fasik. Seolah-olah mereka hidup mujur, seolah-olah mereka hidup diberkati Allah berlimpah-limpah. Tidak ada kesakitan pada mereka, sehat gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka tidak mengalami masalah-masalah yang berat seperti orang lain pada umumnya. Karena itu mereka berkalungkan kecongkaan, berkalungkan kesombongan. Mereka menjadi sombong, menjadi congkak. Mereka merasa diri mereka hebat dan berpakaiankan kekerasan. Orang-orang fasik ini, orang-orang fasik itu orang jahat. Itu suka melakukan kekerasan. Selanjutnya, Asaf menuliskan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Orang-orang fasik ini biasanya suka ngomongin orang lain. Berprasangka buruk pada orang lain. Menganggap orang lain itu seperti dia, saudara, yang jahat, yang banyak melakukan dosa. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Orang-orang jahat ini, orang fasik, orang yang berbuat dosa seenaknya ini. Mereka suka mengata-ngatain orang lain. Suka menyindir orang lain dengan jahatnya. Mereka suka menganggap rendah orang lain. Hal pemerasan, hal kekerasan, hal-hal yang tidak baik mereka bicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulutnya melawan langit. Mereka berani membuka mulutnya melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi. Di bumi mereka banyak bicara yang macam-macam. Membual. Mengungkapkan kehebatan mereka. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Orang fasik ini biasanya kaya, saudara. Biasanya berkuasa. Dan pinter ngomong. Ngomongnya membual-bual. Sehingga banyak orang datang mencari mereka. Untuk mendapat pertolongan, untuk mendapatkan jalan keluar. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka menganggap Allah tidak melihat apa yang mereka perbuat. Dosa-dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Perkataan-perkataan membual, perkataan yang jahat yang mereka ucapkan. Mereka berpikir Allah tidak tahu akan hal itu. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi akhirnya Asaf menarik kesimpulan. Seperti itulah orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang durhaka. Mereka bertambah kaya, bertambah lama, bertambah kaya, bertambah berkuasa. Dan mereka senang selamanya. Mereka tidak mengalami penderitaan seperti orang lain. Saudara, Asaf merasa
Seolah-olah sia-sia saja ia berusaha hidup kudus dan bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah, bersih luar dalam. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi dia merasa yang dia lakukan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Namun aku sudah menjaga hidupku kudus, bersih luar dalam. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Dia merasa dia menghadapi banyak masalah di dalam hidupnya. Asaf bingung, mengapa seperti itu? Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu. Apa maksudnya? Sebagai hamba Allah, Asaf mengerti. Kalau dia terus bicara, seolah-olah itu tidak adil. Seolah-olah tidak menghiraukan orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh untuk Allah. Sebaliknya orang-orang jahat, orang-orang durhaka, orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa seenaknya, justru diberkati Tuhan. Asaf sadar bahwa kata-katanya itu bisa mengkhianati anak-anak Tuhan yang lain. Bisa membuat anak-anak Tuhan yang lain lari dari Tuhan. Karena mereka akan berpikir, oh ya benar. Kalau gitu Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang adil. Bukan Allah yang penuh dengan kasih. Bukan Allah yang setia. Bukan Allah yang mengenapi janjinya. Asaf sadar bahwa kata-katanya itu berbahaya. Bisa mencelakakan orang lain. Mengkhianati anak-anak Tuhan yang lain. Membuat mereka meninggalkan Tuhan. Asaf bingung mengapa seperti itu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Asaf merasa bingung. Tidak tahu, tidak mengerti. Tuhan, kenapa seperti ini? Sampai Allah membukakan mata rohaninya. Sampai engkau masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Memperhatikan kesudahan orang-orang fasik itu, orang-orang durhaka itu, orang-orang jahat itu, orang yang hidup dalam dosa. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, Asaf yang kebingungan. Melihat apa yang dialami dalam hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia yang setia, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang berdosa yang tidak mau bertobat. Justru seolah-olah diberkati Tuhan. Harta kekayaannya makin bertambah-tambah, kekuasaannya makin bertambah-tambah. Mereka makin dihormati orang. Asaf bingung. Why Lord is like that? Kenapa Tuhan seperti itu? Sampai dia masuk ke tempat kudus Allah. Sampai Allah membukakan mata rohaninya. Sampai Asaf bisa melihat seperti Allah melihat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Allah. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika Tuhan membukakan mata rohani Asaf. Melihat seperti Allah melihat. Asaf melihat dengan jelas bahwa orang-orang fasik yang rasanya hebat, rasanya hidup mujur, yang rasanya hidup diberkati Allah, yang terus seolah-olah diangkat naik.
Tapi sesungguhnya di mata Allah, mereka sedang berjalan di tempat-tempat yang licin, di tepi jurang yang sangat dalam. At any time, at any moment, setiap waktu, setiap saat, mereka bisa tergelincir, terperosok, dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dan kalau itu terjadi, habislah sudah. Mereka hancur binasa, lenyap dalam sekejap mata. Bagi manusia, di mata manusia, mungkin Asaf dan hamba-hamba Tuhan tadi yang bersungguh-sungguh sama Tuhan, itu mungkin mereka tertawakan. Lihat tuh lu, melayani Tuhan. Lihat tuh, engkau setia sama Tuhan. Apa hasilnya? Asaf, orang fasik, mereka berbuat dosa seenaknya. Mereka melakukan kekerasan. Mereka membual. Mereka mengata-katain orang lain dengan jahatnya. Bahkan mereka tidak takut pada Allah. Tapi mereka tambah diberkati Tuhan. Kekayaannya bertambah-tambah. Kekuasaannya bertambah-tambah. Sedangkan lu, tapi di mata Allah, sebaliknya. Suatu ketika, pada saat yang tidak mereka duga-duga, pada waktu yang mereka tidak ketahui, mereka terperosok, tergelincir, karena mereka sesungguhnya sedang berjalan di tepi jurang yang sangat dalam dan yang sangat licin. Dan ketika mereka terperosok, seperti orang yang terbangun dari mimpi, rupa orang-orang fasik itu justru dipandang hina oleh Tuhan. Saudara, di abad ke-18, tahun 1700 sekian, di Amerika Serikat hiduplah seorang pengkhotbah yang bernama Jonathan Edwards. Saudara, pada suatu hari Jonathan Edwards pengkhotbah ini mengkhotbahkan Mazmur pasal 73. Tapi caranya Jonathan Edwards berkhotbah itu lain dengan pengkhotbah biasa, ya seperti saya ini. Kita berkhotbah pakai ilmu berkhotbah, homiletik. Jadi kalau berkhotbah, enggak boleh terus nunduk gini, saudara. Harus ada interaksi. Ya, mata kita harus lihat jemaat. Enggak terus tunduk, enggak terus dibaca saja gitu. Suara kita enggak boleh monoton, datar, sehingga orang jadi ngantuk. Harus ada tekanan. Ada hal yang perlu ditekankan. Kadang-kadang suara kita dipelankan, kadang-kadang dikeraskan. Ada ilmu berkhotbah. Tapi Jonathan Edwards tidak melakukan ilmu berkhotbah, padahal dia pasti tahu, saudara. Dia bukan pengkhotbah sembarangan. Apa yang dia lakukan? Dia menulis khotbahnya di kertas. Lalu di depan jemaat dibaca. Bukan dikhotbahkan, ini sekarang saya sedang mengkhotbahkan firman Tuhan. Tapi Jonathan Edwards membaca khotbah yang sudah ditulisnya. Dengan suara yang datar. Matanya enggak lihat ke sana sini. Judul khotbahnya dari Mazmur 73. Sinners in the hands of an angry God. Orang-orang berdosa di dalam tangan Allah yang murka. Saudara, tahukah saudara yang terjadi? Dengan cara berkhotbah yang tidak biasanya. Tapi karena khotbah itu diurapi oleh Roh Kudus dengan sangat dahsyat. Jemaat yang tadinya banyak hidup dalam dosa, hidup seenaknya. Tiba-tiba mereka merasa dari lantai gereja bernyala-nyala api neraka. Mereka sampai berteriak-teriak, menjerit-jerit ketakutan, menangis. Bahkan banyak yang terguling, terjatuh dari tempat duduknya. Dan akhirnya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Amerika Serikat pada saat itu. Saudara, Tuhan mengasihi kita.
Saya percaya saudara tidak seperti orang-orang di Amerika pada saat itu, yang hidupnya dalam dosa, yang hidup seenaknya, orang fasik, orang jahat, yang berbuat jahat, yang tidak menghiraukan Allah. Saya percaya saudara tidak seperti itu. Tapi apakah saat ini saudara masih hidup dalam dosa? Apakah engkau biasa hidup dalam dosa? Engkau tidak mau bertobat biarpun engkau adalah orang Kristen? Namamu Yohanes, namamu Matius, dan seterusnya. Saudara, kalau engkau seperti itu, bertobatlah. Karena kalau kita hidup dalam dosa, di mata Allah, saudara adalah orang fasik. Dan saudara sedang berjalan di tepi jurang neraka yang sangat-sangat licin. Pada saatnya yang tanpa terduga-duga, tanpa tersangka-sangka, engkau bisa jatuh terperosok ke dalam jurang kematian. Dan setelah itu terjadi, it is finished. Selesai masalahnya. Engkau akan berakhir di neraka selama-lamanya. Saya sudah lihat, saudara, bagaimana orang-orang yang masih sehat, kuat, yang berpikir umurnya masih panjang. Saya bertobat nanti saja kalau saya sudah tua. Saya baru mau bertobat. Who knows? Siapa yang tahu kapan engkau akan meninggal dunia? Tuhan Yesus bisa datang setiap waktu karena tanda-tanda kedatangannya sudah digenapi. Atau sekalipun Tuhan Yesus belum datang, sebentar lagi saudara dan saya bisa mati setiap waktu. Tidak ada yang menjamin, maaf, engkau keluar dari sini, engkau akan selamat sampai di rumah. Tidak ada yang menjamin, malam hari ini kalau engkau tidur, besok engkau akan bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Banyak orang yang mati di tempat tidurnya. Dan kalau engkau mati dalam keadaan fasik, jahat, tidak membereskan dosa-dosamu pada Tuhan, akan berakhir di api yang kekal. Hidup di bumi ini sangat-sangat singkat. Hanya 70-80 tahun, lebih daripada itu biasanya tidak maksimal. Tapi masa hidup manusia yang sangat singkat di bumi ini menentukan nasib kita dalam kekekalan. Mari saudara, sekalipun kau masih muda, umurmu mungkin masih 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sudah lihat banyak anak muda, mati muda. Teman anak saya Billy, mati jatuh dari tempat tidur, saudara. Sehat kuat, jatuh dari tempat tidur, saya tidak tahu, mungkin lehernya patah. Itu dikubur di LCC, saudara. Masih ada kuburannya di situ. Saudara tidak seorang tahu kapan engkau dan aku mati. Tapi kalau engkau tidak siap sedia tiap waktu, engkau bisa berakhir di neraka yang kekal. Tapi sebaliknya kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan terus menjaga hidupmu tetap kudus, sekalipun engkau belum sempurna, saya pun belum sempurna, saudara. Saya masih punya kekurangan. Itu sebabnya setiap pagi saya bersatu teduh, saya periksa diri saya. Kalau ada dosa sekecil apapun, saya bertobat, saya minta ampun. Sehingga saya selalu dalam keadaan kudus. Kapanpun Tuhan panggil saya, I'm ready Lord to meet you. Aku siap Tuhan untuk berjumpa dengan engkau. Saudara, saya percaya khotbah ini bukan kebetulan. Saya itu kalau khotbah itu tiba-tiba Tuhan kasih, saudara. Saya sedang baca firman atau sedang apa, tiba-tiba atau sedang tidur, terbangun dari tidur, maaf mau ke belakang, tiba-tiba ada firman. Saya tinggal nyiapin materinya, saudara, poin-poinnya. Tapi judul khotbahnya itu sudah Tuhan berikan. Saya percaya hari ini Tuhan berikan khotbah ini bukan tanpa maksud, saudara. Tapi supaya engkau, aku bersiap sedia. Ya, tiap waktu, tiap saat, kalau Tuhan memanggil kita pulang, kita akan berkata, siap Tuhan. I am ready Lord. I am ready to meet you face to face. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Selanjutnya dalam Mazmurnya, Asaf menuliskan apa yang harus dilakukan saat kita mengalami masalah yang berat. Asaf menuliskan, ketika hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayub mengalami keadaan yang sangat pahit, sangat menyakitkan dalam hidupnya. Dia sangat menderita, dia merasa dungu, bodoh, tidak mengerti, seperti hewan di dekat Tuhan. Apa yang dia lakukan pada saat dia mengalami seperti itu? Next. Tetaplah dekat dengan Allah. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Tangan kanan itu tangan yang memberi kekuatan. Saudara, dalam keadaan apapun, whatever happen to you, apapun yang terjadi dalam hidupmu, don't leave God, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Karena siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Banyak orang Kristen ketika mengalami masalah yang berat, mereka berpikir Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak setia, Tuhan tidak mengenapi janjinya. Lalu mereka lari dengan Tuhan. Tambah celaka. Bukan tambah baik, engkau tambah celaka. Tambah hancur kalau engkau lari dari Tuhan. Apalagi kalau engkau memutuskan jalan pintas. Udah kalau gini, percuma aku hidup di dunia. Anak-anak muda, juga ada orang yang dewasa, dalam penderitaan berat, ketika mereka putus asa, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dengar baik-baik saudara, bunuh diri adalah jalan tercepat menuju ke neraka. Bukannya engkau mengalami kelepasan kalau engkau bunuh diri. Justru engkau akan mengalami kecelakaan, penderitaan. Berapa lama? Selama-lamanya di api neraka. That is why don't do that. Itu sebabnya jangan lakukan itu, saudara. Jangan lakukan itu. Di dalam penderitaan yang berat, tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan total surrender. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Saya tahu, saudara, kadang-kadang kalau saya mengalami masalah berat, kayaknya tidak ada jalan keluar. Udahlah, saya pasrah bongkoan. Do you know pasrah bongkoan? Pak Yudi tahu pasrah bongkoan. Serahkan seluruhnya, Pak. Itu bahasa Jawa, Pak. Serahkan seluruhnya sampai bonggol-bonggolnya itu kalau pohon ditebang kan masih ada bonggolnya. Kalau pasrah bongkoan itu serahkan seluruhnya aja udahlah. Sakarapmu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita mengenal Allah, kita berani pasar bongkoan, saudara. Sekali lagi saya ulangi, kalau engkau mengenal Allah dengan sungguh, engkau berani pasrah bongkoan, engkau berani menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Karena engkau tahu Dia baik. Dia tidak akan mencelakakan engkau. Karena engkau dan aku adalah anak-anak yang dikasihinya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetaplah dekat dengan Allah dalam masalahmu. Lalu dengarkan nasihatnya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saat ini saudara sudah mendengar nasihat Tuhan melalui saya, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ini bukan khotbah semau saya sendiri, saudara. Saya berkhotbah dari berdasarkan firman Allah. Atau saudara bisa mendengar nasihat Tuhan ketika saudara membaca firman Tuhan. Ada firman yang seperti keluar, loncat dari Alkitab. Atau saudara bisa mendengar nasihat Tuhan melalui firman, melalui lagu-lagu pujian penyembahan yang tadi saudara nyanyikan. Mungkin ada jawaban di situ, nasihat Tuhan di situ. Atau mungkin melalui keadaan yang terjadi di sekitarmu. Tuhan buka jalan, Tuhan tutup jalan. Tapi tetap dekat dengan Tuhan. Tetap berserah pada Tuhan dan dengarkan nasihat Tuhan. Maka akhirnya Allah akan mengangkat kita
ke dalam kemuliaan. Pada saatnya Tuhan pasti menolong kita, pasti memberkati kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selanjutnya dan akhirnya Asaf sungguh-sungguh menemukan betapa berharganya Allah bagi hidupnya. Jadi dari seluruh Mazmur pasal 73 yang kita bahas tadi, pada akhirnya hal itu menuntun Asaf untuk sungguh-sungguh menemukan bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang paling berharga di dalam hidupnya. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau ya Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Sesungguhnya aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya yang ajaib, yang luar biasa. Saudara, akhirnya setelah menuliskan panjang lebar Mazmur pasal 73, pada akhirnya kesimpulannya Asaf menemukan bahwa Tuhanlah yang paling berharga. The most precious in his life. Tuhanlah yang paling berharga, yang paling mulia bagi hidupnya. Sehingga dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau ya Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, 46 tahun yang lalu, saya mulai bersaat teduh setiap hari. Saya menggunakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, setiap hari 2-3 pasal. Baca pelan-pelan, yang terkena di hati diberikan tanda, dihafalkan, direnungkan, dan diusahakan dilakukan dalam hidup. Sampai pada suatu hari saya sampai pembacaan saya di Mazmur 73 ayat 25 dan seterusnya ini. Ketika saya baca ayat tersebut, saya berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan, forgive me oh Lord. Firman ini terlalu berat bagi saya. Saya tidak sanggup melakukan firman-Mu ini. Bukan Engkau satu-satunya yang kurindukan di bumi dan di surga. Aku masih rindu banyak hal. Aku ingin kaya, aku ingin terkenal. Aku ingin dikagumi orang. Aku ingin ini, aku ingin itu. Masih terlalu banyak keinginan dalam hidupku. Ampuni Tuhan, aku belum bisa lakukan seperti firman-Mu katakan. Tapi aku mau Tuhan. Berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan, supaya satu saat aku bisa melakukan apa yang Kau perintahkan. Lalu saya terus membaca firman Tuhan. Dan saya ulangi, setelah sampai Wahyu, saya ulangi lagi dari Kejadian, terus belasan kali, saudara. Sampai pada suatu hari ketika saya membaca kembali ayat ini, saya bisa berkata pada Tuhan, Lord, now, sekarang saya bisa lakukan firman-Mu. Hanya Engkau yang paling kurindukan di surga dan di bumi. Aku bersyukur buat semua yang Kau berikan dalam hidupku. Berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, macam-macam mujizat yang Kau berikan. Terlalu banyak Tuhan. Tapi Engkaulah, hanya Engkau yang paling kurindukan di surga dan di bumi. Sekarang Tuhan, aku bisa berkata dari dasar hatiku, Engkaulah yang paling berharga
dalam hidupmu. Saudara, kalau engkau terus dekat dengan Allah, engkau terus mengejar Allah, biarpun kau belum sempurna, seperti saya pun belum sempurna, saudara. Saya masih punya kekurangan ini, itu. Semua manusia belum ada yang sempurna. Tapi makin saudara mengenal Allah, makin saudara dekat dengan Allah, akhirnya saudara akan berkata, seperti Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau ya Tuhan. Selain engkau, tidak ada yang kurindukan di bumi ini. Engkaulah permata yang indah. Engkaulah yang paling berharga di dalam hidup ini. Tuhan ingatkan saya perumpamaan tentang seorang yang mencari permata mutiara yang sangat indah. Ketika dia menemukan mutiara yang sangat indah, dia jual semua hartanya untuk membeli mutiara itu. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya, pada puncaknya, engkau akan temukan Dia. Dia yang paling berharga di dalam hidupmu, bukan yang lain. Kita bersyukur, kita tidak menafikan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Macam-macam yang Tuhan berikan kepada kita, yes, kita perlu. Tapi pada akhirnya, engkau dan aku kalau engkau terus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau akan menemukan bahwa di dalam hidup ini, hanya Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Saudara, Mazmur pasal 73. Ini sungguh-sungguh dialami oleh seorang hamba Tuhan yang lain, yang bernama Ayub. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Tapi kita tahu kisahnya, bagaimana Ayub diizinkan Tuhan mengalami penderitaan-penderitaan yang dahsyat. Harta bendanya habis dalam sekejap mata. 10 orang anaknya mati dalam sekejap mata. Bahkan tubuh Ayub dipenuhi dengan borok-borok dari batok kepala sampai telapak kaki. Yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Sampai istri Ayub tidak tahan dan berkata, Ayub, mengapa engkau tetap menyembah Allahmu? Bukankah dia begitu jahat kepadamu? Dia tidak setia kepadamu. Tidak menepati janjinya. Ayub, kutukilah Allahmu. Lalu matilah. Saking istri Ayub tidak tahan melihat penderitaan suaminya begitu rupa. Tapi Ayub berkata, engkau perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Tapi sungguh pun demikian, karena Ayub itu manusia biasa seperti saudara dan saya. Ada tanda-tanya besar dalam hatinya. Saudara, bahkan dia sempat mengutuki, bukan mengutuki Tuhan, mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata, mengapa ada hari di mana ada seorang anak laki-laki, yaitu dia, dilahirkan di muka bumi ini, sampai mengalami hal-hal yang luar biasa, menderita seperti ini. Bukankah lebih baik dia mati di dalam kandungan, di dalam rahim ibunya? Kenapa Tuhan izinkan anak laki-laki itu lahir dan mengalami seperti ini? Saudara, sebetulnya Ayub pun seperti kita. Penderitaan itu sangat menekan hidupnya. Tapi kemudian kita tahu Tuhan mengembalikan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu bukan karena Tuhan senang melihat kita menderita. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala perkara yang baik maupun tidak baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Dia terpanggil sesuai rencana Allah. Akhirnya Tuhan mengembalikan harta benda Ayub 2 kali lipat. Ayub yang tadinya sudah kaya raya menjadi sangat-sangat kaya. Ayub mempunyai lagi 10 orang anak. Dan 3 orang anak perempuan Ayub adalah wanita-wanita tercantik di daerah itu.
Ayub masih hidup lama, umur panjang sesudah mengalami penderitaan ini. Dan dia sangat dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi, yang paling utama adalah ini. Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, Tuhan. Tetapi sekarang, now, my own eyes, mataku sendiri, memandang Engkau. Tadinya, sebelum mengalami penderitaan yang dahsyat, Ayub mengenal Allah, Ayub hidup kudus, Ayub takut akan Tuhan. Tapi semuanya hanya dia dengar dari katanya orang. People says, orang berbicara, orang bersaksi, people testify. Seperti sekarang saya sedang bersaksi sama saudara. Tapi setelah mengalami penderitaan berat, Ayub berkata, now, sekarang aku melihat sendiri Engkau dengan mata kepalaku sendiri. Itulah yang paling berharga dalam hidup ini. Engkau dan aku mengenal Allah secara pribadi. Selama ini, dari mimbar ini saya sering memberikan kesaksian pada saudara. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu menepati janjinya, bla 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 bla. Tapi apakah engkau pernah mengalami sendiri hal itu? Atau engkau cuma mendengar dari perkataan saya, dari katanya orang, Allah itu begini, Allah itu begitu. Sangat kurang, saudara. Allah yang saudara sembah, saya sembah itu Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Dia adalah pribadi yang hidup dan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan mengalami sendiri. You have an experience with God. Engkau punya pengalaman dengan Allah, bukan dari katanya orang. Tidak cukup saudara hanya dengar dari katanya saya. Kesaksian, saudara baca atau saudara dengar dari mana. Bagus sih, bagus. Menggerakkan hati kita, tapi itu tidak cukup. Yang harus kau lakukan, engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Allah. Tanda-tanda zaman menunjukkan waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, mari dekat dengan Allah. Kalau engkau masih hidup dalam dosa, setiap waktu, setiap saat, engkau bisa tergelincir karena engkau sedang berjalan di tepi jurang yang sangat licin. Dan sekali engkau tergelincir, binasa selama-lamanya. Engkau tidak harus tua untuk mati. Saya ulangi, untuk mati tidak perlu harus tua dulu. Untuk mati tidak perlu harus sakit dulu. Banyak anak muda yang sehat, yang kuat, mati tiba-tiba. Teman anak saya Billy mati, hanya jatuh dari tempat tidur, anak 20 tahunan. Dikubur di LCC, saudara. Ada lagi jemaat masih muda, 20-an tahun, naik sepeda motor, kecelakaan mati. Kalau saudara tidur malam hari ini, tidak ada jaminan besok engkau bangun dan masih bisa bernafas. Tidak apa-apa saudara, terserah Tuhan kapan dia mau panggil kita pulang. Tapi yakinkah saudara, kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, engkau akan masuk dalam kerajaan surga? Ataukah engkau terperosok ke dalam jurang yang dalam? Saya tidak menakut-nakuti saudara. Saya rindu melihat semua jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Semuanya masuk surga. Itu tugas saya saudara. Tugas saya bukan memenuhi gereja ini. Bagus kalau banyak jemaat datang beribadah. Bagus, bagus. Tapi yang paling penting, saudara dan saya sudah berjumpa Allah secara pribadi. Engkau sudah menjadi murid-murid Kristus. Engkau sudah hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kudus. Tidak ada, belum ada yang sempurna. Tidak apa-apa, saya pun belum sempurna. Tapi tiap hari, kalau kita bersatu, periksa diri. Dosa sekecil apapun, bertobat minta ampun. Sehingga kapanpun kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita akan berkata, I'm ready Lord. I'm ready. I am yours.
Do you understand? Do you believe? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.